Halo, perkenalkan, nama aku Sasa Aulia, mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari Pendidikan Kimia kelas 3B. Kalian pasti ingin kan memiliki kulit yang sehat, glowing, tidak berjerawat gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar kulit kita menjadi sehat? Nah, salah satunya ini dengan penggunaan skincare. Saat kita akan membeli sebuah produk skincare, udah pasti dong kita melihat apa aja sih ingredients yang ada pada produk tersebut. Lalu pernah gak sih di antara kalian temennya nih misal ada yang bilang bahwa nggak boleh nih pakai produk skincare yang mengandung paraben karena itu tuh bahaya banget dan bisa menyebabkan kanker. Ada banyak orang yang bilang bahwa paraben itu bahaya. Padahal sebenarnya mereka ini tahu nggak sih paraben itu apa? Apakah paraben bahaya? Kemudian kenapa ya orang-orang itu menghindari banget penggunaan paraben? Ada juga nih yang bilang bahwa produk yang mengandung paraben itu dapat menyebabkan kanker. Apakah paraben berbahaya itu? Kemudian paraben itu sebenarnya bahaya nggak sih? So, pada video ini aku bakal jelasin ke kalian mengenai skincare yang mengandung paraben itu bahaya nggak sih? Intinya, paraben itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengawetkan kosmetik, untuk mencegah bakteri maupun jamur agar tidak tumbuh dan melindungi konsumen. Paraben ini nggak cuma dipakai untuk pengawet kosmetik, tapi juga pada makanan. Contohnya pada mie instan, obat-obatan, dan vaksin. Jadi kalian itu nggak perlu lebay kalau misalkan ada atau tahu nih bahwa satu skincare ini mengandung paraben. Sebelum kalian ngejudge bahwa suatu bahan ini tuh bahaya, kalian itu harus tahu dulu apa sih sebenarnya kegunaan bahan ini, lalu kenapa sampai bisa dipakai. Bahkan paraben ini bukan cuma digunakan sebagai pengawet kosmetik atau skincare ya, bahkan di wortel, di blueberry, kemudian di bawang itu juga mengandung paraben. Beberapa paraben yang sering ditemukan pada skincare yaitu metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben. Mereka adalah paraben yang telah lulus uji dan udah aman nih untuk digunakan pada kadar tertentu. Nah, di sini aku udah punya nih beberapa produk yang mengandung paraben. Nih, jadi ini produknya yaitu ada masker Himalaya dan ada Citra. Jadi, dua-duanya ini mengandung metilparaben. Seperti yang udah aku katakan tadi, bahwa metilparaben ini masih aman untuk digunakan dalam kadar tertentu. Selanjutnya, aku bakal bahas mengenai fungsi dari paraben itu sendiri. Yang pertama, paraben berfungsi untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Coba bayangin, ketika kalian mencolek krim atau skincare apapun itu, belum tentu kan tangan kita itu benar-benar bersih. Nah, udah pasti nih di tangan kita ini tetap ada bakteri atau kumannya. Nah, disitulah kalian butuh yang namanya pengawet. Fungsi yang kedua yaitu untuk menjaga keutuhan kosmetik atau skincare agar tahan lama. Namanya pengawet ya untuk mengawetkan kan? Nah, gak mungkin juga kalian memakai satu tube ini untuk sekali pakai. Pasti skincare itu bisa bertahan hingga beberapa bulan jika ditambahkan pengawet. Selanjutnya jenis-jenis paraben. Nah, paraben ini ada yang dapat digunakan dan tidak dapat digunakan. Aku bakal bahas dulu tentang paraben yang dapat digunakan. Seperti yang udah aku kasih tahu tadi di awal bahwa paraben yang dapat digunakan itu seperti metilparaben, etilparaben, propilparaben, dan butilparaben. Walaupun paraben ini sudah dapat digunakan tapi pada konsentrasi tertentu ya. Sedangkan yang tidak diperbolehkan untuk digunakan ya selain yang disebutkan tadi seperti isopropilparaben, isobutilparaben, dan lain-lain. Sebaiknya kalian jangan menggunakan produk tersebut karena efeknya baik yang sudah diteliti maupun belum itu nggak dianjurkan untuk digunakan. Jadi skincare yang mengandung paraben itu bahaya nggak sih? Nah, kalian itu tidak perlu terlalu khawatir dengan bahayanya paraben selama dalam batas penggunaan yang aman. Jadi, paraben itu tidak dilarang, hanya saja penggunaannya itu hanya dalam konsentrasi tertentu. Dan jangan salah paham, bukan cuma paraben nih, tapi apapun yang berlebihan itu tentu saja tidak baik. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Semoga informasi yang aku sampaikan pada video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada kekurangan atau kesalahan, aku mohon maaf karena aku juga masih belajar. Nah, terima kasih juga nih untuk kalian yang sudah berkenan nonton. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.